warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis pendekatan hukum perdata internasional dalam penyelesaian sengketa kontrak komersial internasional berbahasa asing. Studi kasus putusan nomor 451, Perdata Gugat 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Disusun oleh Fareza Destiro 010001900199, Muhammad Raldo Johansyah 010019004119, Muhammad Naufal Fadlur Rahman 010019000402. Abstrak. Globalisasi ekonomi menyebabkan semakin meningkat investor asing yang masuk dan menanamkan modal dalam dunia usaha Indonesia. Masuknya investor asing tersebut juga mempengaruhi perkembangan hukum kontrak dagang antara badan hukum luar negeri dengan badan hukum nasional yang merupakan bagian hukum privat. Untuk menjembatani kepentingan para pihak, maka hubungan hukum yang diikat dengan perjanjian dalam konteks lintas batas ditulis dalam teks bahasa yang disepakati. Namun di sisi lain terdapat kepentingan nasional yang juga perlu mendapat perlindungan. Bahasa nasional adalah salah satunya. Untuk menganalisis lebih lanjut, maka penulis memilih untuk menganalisis putusan nomor 451 pada Gugat 2012 Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan menghubungkannya dengan ketentuan hukum perdata internasional yang berlaku seperti akta sequitur, forum re, dan titik pertalian primer. Dalam analisis tersebut kemudian diketahui bahwa terdapat dua permasalahan hukum yang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat memiliki kompetensi atau yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara akuo karena berdasarkan loan agreement yang dibuat penggugat setelah memiliki telah memiliki domisili penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan apakah penggunaan bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pendahuluan. Globalisasi ekonomi menyebabkan semakin meningkat investor asing yang masuk dan menanamkan modal dalam dunia usaha Indonesia. Pembentukan zona perdagangan bebas terus bertambah, hubungan perdagangan lintas negara semakin terbuka, mendorong peningkatan hubungan hukum transnasional secara signifikan. Masuknya investor asing tersebut juga mempengaruhi perkembangan hukum kontrak dagang antara badan hukum luar negeri dengan badan hukum nasional yang merupakan bagian hukum privat. Hukum kontrak memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri atau self-imposed obligation dipandang sebagai hukum privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak. Murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak. Dalam paradigma baru ini, moral dan hukum secara tegas dipisahkan. Pengembangan hukum kontrak dagang kemudian juga melahirkan sejumlah potensi-potensi permasalahan hukum perdata internasional karena terdapat berbagai hukum yang bertemu dalam suatu kegiatan perdagangan yang harus dipilih. Misalnya terkait penggunaan bahasa dan badan pengadilan yang akan dipilih oleh para pihak. Untuk menjembatani kepentingan para pihak, maka hubungan hukum yang diikat dengan perjanjian dalam konteks lintas batas ditulis dalam teks bahasa yang disepakati. Namun di lain sisi terdapat kepentingan nasional yang juga perlu mendapat perlindungan. Bahasa nasional adalah salah satunya. Bagi sebuah bangsa, bahasa bukan hanya sekadar sarana berkomunikasi dan berinteraksi sebagaimana disebut dalam konsideran Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, bahwa bahasa bersama dengan bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Bahasa juga merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan kesatuan dalam keragaman budaya dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Maka dari itu terdapat dua pertanyaan tentang bagaimana kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian adalah bersifat imperatif karena diatur demikian dalam undang-undang, ataukah bersifat voluntary karena tidak ditentukan adanya sanksi atas pelanggaran kewajiban tersebut. Dikarenakan adanya dua ketentuan hukum yang berbeda tersebut, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai permasalahan hukum tersebut dengan menganalisis putusan nomor 451 Perdata Gugat tahun 2012 Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan menghubungkannya
dengan ketentuan hukum pada internasional yang baru. 2. Hasil penelitian. PT Bangun Karya Pratama Lestari sebagai penggugat adalah sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan berkantor di Sentra Niaga Puri Indah Blok T3 nomor 1 Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang memiliki kegiatan usaha utamanya dalam bidang penyewaan atau rental alat berat, sedangkan 9AM Ltd sebagai tergugat adalah suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Berdasarkan loan agreement atau perjanjian pinjam-meminjam tanggal 23 April 2010 dibuat oleh dan antara penggugat dengan tergugat berdasarkan loan agreement yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi dan tersumpah. Selanjutnya disebut sebagai loan agreement. Penggugat telah memperoleh pinjaman uang dari tergugat sebesar US dollar 4.422.000. Pasal 18 Loan Agreement perihal hukum yang mengatur dan domisili hukum menentukan bahwa perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya debitur memiliki domisili hukum tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sebagai jaminan atas hutang tersebut antara penggugat dengan tergugat telah dibuat akta perjanjian jaminan fidusia atas mandat tertanggal 27 bulan 4 tahun 2010, nomor yang dibuat di hadapan Popi Sapitri Marto Suharjo Parmanto, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta. Benda atau barang yang dijadikan jaminan secara fidusia tersebut adalah berupa 6 unit truk Caterpillar model 775F off-highway dengan nomor seri masing-masing berturut-turut. DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00934, dan DLS 00982. Selanjutnya barang jaminan fidusia ini disebut sebagai alat. Bahwa pasal 2.1 Loan Agreement menentukan bahwa pelunasan atau pembayaran kembali pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut. A. 48 kali angsuran bulanan sebesar US dollar 148.500 per bulan sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1, di mana angsuran pertama wajib dibayar 1 bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening debitur sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya. B. Pembayaran bunga akhir sebesar 1.800.000 US dollar yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran akhir angsuran pinjaman. Berdasarkan pasal 29 junto pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, cara pengalihan alat sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 dan pasal 7 agreement, loan agreement maksud saya, adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang mendaftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, Perpres Nomor 36/2010, kegiatan persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia kode nomor 77306, hanya terbuka bagi penanam modal dalam negeri dan karenanya tertutup bagi penanaman modal asing. Berdasarkan atas kedua ketentuan tersebut di atas, maka kegiatan persewaan atau rental mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia kode nomor 77306 adalah tertutup bagi perusahaan asing. Loan agreement tersebut telah terbukti tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang serta isinya pun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka sudah seyoknya lah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat menyatakan bahwa loan agreement tertanggal 23 April tahun 2010 yang dibuat oleh dan antara penggugat dengan tergugat batal demi hukum atau null and void atau void ab initio atau res genite atau setidak-tidaknya memiliki kekuatan hukum yang mengikat nitek. Majelis Hakim menimbang bahwa loan agreement yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat tertanggal 23 April 2010 yaitu sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan diundangkan, maka tidak dibuatnya loan agreement dalam bahasa Indonesia
adalah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang. PD pasal 1335 junto pasal 1337 KUH Perdata. Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian memberikan putusan yang dinyatakan dalam amar putusan yang dibacakan pada tanggal 20 Juni 2013 sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Dalam provisi, menolak tuntutan provisionil dari penggugat. 3. Dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa loan agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara penggugat dengan tergugat batal demi hukum. 3. Menyatakan bahwa akta perjanjian jaminan fidusia atas benda tertanggal 27 April 2010 nomor 33 yang merupakan perjanjian ikutan aksesorir dari loan agreement tertanggal 23 April 2010 batal demi hukum. Memerintahkan kepada penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada tergugat sebanyak US dollar 115.540. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp316.000. Analisis dan diskusi. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian, kontrak merupakan perjanjian. Namun demikian kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis. Dengan demikian, dalam kontrak mengandung unsur-unsur pihak-pihak yang berkompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, persetujuan timbal balik, dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama adalah dia merupakan satu tulisan yang memuat persetujuan dari para pihak, lengkap dengan syarat-syarat serta yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya kewajiban. Unsur-unsur kontrak seperti dirinci di atas secara tegas memberikan gambaran yang membedakan antara kontrak dengan pernyataan sepihak. Apabila kita kaitkan dalam putusan nomor 451/PDTG/2012/PN Jakarta Barat, diketahui bahwa tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai kompetensi yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara aku karena berdasarkan perjanjian pinjam-minjam loan agreement yang dibuat oleh tergugat dan penggugat tanggal 23 April 2010, hanya penggugat yang telah memilih domisili penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Seandainya penggugat digugat oleh tergugat, sedangkan tergugat tidak memilih domisili pengadilan manapun. Untuk dapat menganalisis dasar eksepsi tersebut, kita tidak dapat menggunakan pertimbangan judis facti mengenai titik taut dalam menentukan yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nyata tidak relevan dan keliru karena titik taut hanya digunakan dalam menentukan pilihan hukum apabila para pihak tidak menyepakati pilihan hukum sebelumnya dan bukan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang. Secara teoritis, unsur asing dapat menjadi indikator suatu kontrak adalah kontrak nasional adalah unsur asingnya, yaitu 1. Kebangsaan berbeda, 2. Domisili hukum berbeda dari para pihak, 3. Hukum dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau prinsip-prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut. 4. Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri. 5. Penandatanganan kontrak dilakukan di luar negeri. 6. Objek kontrak berada di luar negeri. 7. Bahasa digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing. 8. Digunakan mata uang asing dalam kontrak tersebut. Titik pertalian adalah hal-hal dan keadaan-keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Titik pertalian terbagi secara umum menjadi titik pertalian primer dan titik pertalian sekunder. Titik pertalian primer adalah hal-hal dan keadaan-keadaan yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI dan hal-hal dan keadaan-keadaan tersebut adalah bersifat asing karena fungsinya, maka titik pertalian primer ini dapat disebut juga titik taut pembeda, karena yang membedakan suatu persoalan hukum yang kita hadapi menjadi persoalan HPI dan bukan persoalan hukum perdata intern belaka. Dalam sebuah hubungan intern, pilihan hukum dapat menjadi suatu titik pertalian primer. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh ahli hukum perdata internasional Prof. Dr. S. Gautama SH, yakni sebagai berikut. Titik-titik pertalian sekunder
dengan menyebutkan istilah titik pertalian sekunder, tibalah kita pada masa pembicaraan lebih jauh tentang bagian kedua daripada titik-titik pertalian ini. Di atas telah diberitahukan bahwa karena terdapatnya titik-titik pertalian primer, telah terciptalah suatu hubungan HPI. Setelah diketahui bahwa kita menghadapi suatu persoalan HPI, si pelaksana hukum perlu bertindak selangkah maju lagi. Ini perlu ia memberi jawaban atas pernyataan ini. Hukum manakah yang harus dipergunakan? Tugas ini adalah tugas utama dari setiap pelaksana hukum di bidang HPI. Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro SH juga berpendapat bahwa dalam mengadili perkara hukum perdata internasional, hakim pengadilan harus tunduk pada hukum acara perdata yang berlakunya di pengadilan. Yang berlaku dengan ini sudah tepat apabila dianggap sebagai hakikat bahwa hakim adalah melaksanakan peradilan juga dalam hukum perdata internasional hanya dan harus tunduk pada hukum acara perdata yang ditetapkan oleh negaranya. Tidak ada suatu ketentuan dengan tiada kekecualian. Justru dalam hal hukum perdata internasional di mana berbagai kepentingan asing minta perhatian, hakim tiap negara harus insaf bahwa kini tidak hanya rasa keadilan dari masyarakat negaranya saja yang harus dipenuhi, melainkan juga beberapa boleh rasa keadilan masyarakat asing yang mempunyai kepentingan bahwa hanya dengan jalan demikian tiap negara dapat mengharapkan bahwa kepentingannya juga akan diperhatikan seperlunya di luar negeri. Dari pendapat Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro SH tersebut juga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum yang dipilih oleh para pihak, misalnya hukum Indonesia, tidak secara serta-merta otomatis membuat pengadilan Indonesia menjadi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara hukum perdata internasional. Persoalan mengenai yurisdiksi pengadilan dalam mengadili perkara ditentukan oleh hukum acara perdata. Prinsip actors quitor forum rei yang menyatakan bahwa pengadilan di tempat tinggal tergugat adalah pengadilan berwenang untuk mengadili perkara. Asas actors quitor forum rei sebetulnya merupakan salah satu implementasi dari asas audi et alteram partem. Hakim harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil, karena pada dasarnya gugatan diajukan untuk kepentingan penggugat yang sedemikian rupa dan tidak boleh dipaksa untuk bersusah payah datang ke pengadilan yang berada di wilayah hukum penggugat yang bisa jadi jauh dari tempat tinggal tergugat. Namun di luar asas tersebut, pasal 118 ayat 3 HIR memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tempat tinggal penggugat dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni 1. Apabila tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui. 2. Penerapan ketentuan ini tidak boleh dimanipulasi penggugat, artinya harus didukung dengan suatu keterangan dari pejabat yang berwenang. Pasal 118 ayat 4 HIR memperbolehkan para pihak dalam perjanjian menyepakati pemilihan domisili pilihan untuk memilih pengadilan tertentu yang berwenang menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam perjanjian. 3. Di Indonesia, ketentuan mengenai kompetensi hakim tidak diatur secara khusus dan tersendiri. Satu-satunya ketentuan yang mendekati dengan persoalan mengenai kompetensi hakim adalah ketentuan pasal 118 HIR. Dalam pasal 118 HIR ini terdiri dari 4 ayat, di mana diatur bahwa gugatan harus diajukan kepada 1. Ketua Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal tergugat actors quitor forum rei, atau jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tergugat sebenarnya berada habitual residence. 2. Jika tergugat lebih dari 1 orang, maka gugatan diajukan ke Kekuatan Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum dari tempat tinggal salah satu tergugat. 3. Jika tempat tinggal tergugat dan atau tempat tergugat sebenarnya tinggal habitual residence sudah diketahui, maka gugatan diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal penggugat atau salah satu dari penggugat perum aktoris. Jika gugatan yang diajukan mengenai suatu barang, maka gugatan diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum di mana barang itu berada. Jika telah dilakukan pilihan domisili, maka gugatan dapat diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum dari domisili yang sudah dipilih tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan telah disebutkan
secara tersirat maupun tersurat bahwa bahasa Indonesia harus digunakan dalam transaksi dan dokumentasi perniagaan. Penegasan ketentuan tersebut terdapat pada pasal 31 yang menyatakan: 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. 2. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Kemudian penjelasan menegaskan sebagai berikut: internasional atau subjek hukum internasional lain, perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain atau bahasa Inggris, khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa organisasi internasional. Ayat 2 dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya. Dalam penjelasan pasal 31 ayat 1 di atas, jelas dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian di bidang hukum publik. Hukum publik menurut CST Kansil merupakan hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antar negara dengan warga negaranya. 12 hukum privat merupakan dua hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan dalam loan agreement antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan 9AM Ltd. Tidak terdapat satu unsur pun yang melibatkan negara yang menyangkut kepentingan negara, kemudian PT Bangun Karya Pratama Lestari bukanlah alat perlengkapan negara. Jelaslah bahwa loan agreement antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan 9AM Ltd hanya perjanjian, adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu di setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah dan negara organisasi menitik beratkan kepada kepentingan perorangan, sehingga loan agreement tersebut termasuk dalam ranah hukum privat, bukanlah ranah hukum publik. Simpulan. Atas analisis tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat dua permasalahan hukum perdata internasional dalam kontrak dagang antara penggugat dengan tergugat, yakni 1. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat memiliki kompetensi atau yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara akuo karena berdasarkan loan agreement yang dibuat penggugat telah memiliki domisili penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan 2. Apakah penggunaan bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009? Dalam menjawab pertanyaan pertama, kita dapat menggunakan salah satu teori dari hukum perdata internasional, yakni prinsip actor sequitur forum rei, dalam memberikan pertimbangan dan memutus dalam putusan sela yang sudah diterima dan diatur dalam hukum acara perdata Indonesia, yang menyatakan bahwa pengadilan di tempat tinggal tergugat adalah pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara. Namun, kita tidak dapat menggunakan pertimbangan judex facti mengenai titik taut dalam menentukan yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nyata-nyata tidak relevan dan keliru karena titik taut hanya digunakan dalam menentukan pilihan hukum apabila para pihak tidak menyepakati pilihan hukum sebelumnya dan bukan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang. Jawaban atas permasalahan yang kedua, kita dapat merujuk pada ketentuan Jawaban atas permasalahan yang kedua, kita dapat merujuk pada ketentuan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian kontrak bisnis internasional
yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia dan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.UM.01.0135 Tahun 2009 tentang permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009. Pengaturan bahasa ini dilakukan untuk memberikan kepastian dalam sebuah kontrak bisnis internasional yang dilakukan di Indonesia. Adapun akibat hukum apabila sebuah perjanjian tidak menggunakan bahasa Indonesia adalah dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Oleh karena itu, semestinya perlu adanya suatu sanksi administratif terhadap pembuatan loan agreement antara penggugat dan tergugat terhadap klausul kontrak bisnis internasional yang tidak menggunakan dual bahasa atau hanya menggunakan bahasa asing, sehingga pengaturan perundang-undangan dimaksud dapat berlaku efektif untuk menciptakan kepastian hukum. Ini adalah referensi dari topik yang kita bahas kali ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.